hiruk-pikuknya kota. Di sebuah gedung megah, seorang gadis cantik sedang berlenggak-lenggok di atas panggung catwalk. Penampilannya yang luas, disertai wajah yang mempesona, membuat semua mata yang tertuju padanya berbinar kagum. Gadis itu bernama Lucy. Di usianya yang baru menginjak 20 tahun, ia sudah menjadi salah satu model yang patut diperhitungkan. Sudah banyak event yang diikutinya, mulai dari event kecil hingga yang berkala nasional. Banyak yang menganggap Lucy akan jadi model papan atas suatu hari nanti. Setelah menyelesaikan penampilannya, Lucy bergegas ke ruang ganti, mengganti pakaiannya dengan pakaian santai, seperti kaos oblong dan celana jeans. Dia juga menghapus makeupnya, lalu menggantinya hanya dengan bedak dan lipstik tipis. Dia sebenarnya tidak suka dandan, tetapi karena profesinya sebagai seorang model mengharuskan ia berdandan di setiap penampilannya. Lucy lelah sekali dan rasanya ingin cepat pulang dan tidur di balik selimut hangatnya. Membayangkannya saja sudah membuat matanya mengantuk. Akan tetapi, tidak semudah itu ia mewujudkan keinginannya. Karena tak lama kemudian, teman-teman seprofesinya malah mengajaknya untuk nongkrong-nongkrong sambil minum kopi di sebuah kafe yang dekat dengan gedung tempat pertunjukan mereka. Lucy menolaknya dengan dalih dirinya capek dan ingin segera tidur. Tetapi teman-temannya sepertinya tidak mau mendengar alasan itu. Mereka terus membujuknya, hingga tiba-tiba Lucy merasa seperti ada dorongan dari hatinya yang membuatnya berubah pikiran. Dorongan itu seakan-akan memaksanya untuk mengikuti kemauan teman-temannya. Dorongan yang tidak bisa dibantah. Jadilah Lucy mengiyakan ajakan teman-temannya itu. Maka berangkatlah mereka menuju kafe yang dimaksud. Dan begitu mereka memasuki kafe, hawa dingin langsung menyergap tubuh Lucy. Ia merasa kedinginan. Saat ia mengutarakan perasaan dinginnya, teman-temannya mengatakan wajar saja kalau merasa dingin. Kafe ini kan memakai AC. Tetapi Lucy tahu betul ini bukan hawa dinginnya AC. Hawa dingin yang dirasakannya sangat berbeda, seakan-akan tulang-tulangnya tertusuk benda tajam. Lucy sebenarnya tidak tahan dan ingin membatalkan niatnya. Tapi karena tak enak hati, ia pun hanya bisa mengikuti teman-temannya. Mereka pun memesan makanan dan minuman. Sambil menikmati menunya, mereka berbincang-bincang sambil sesekali bercanda. Tetapi di sela-sela menyeruput jus jeruknya, sekilas Lucy melihat seorang wanita di pojokan kafe. Dia membelakangi mereka semua. Rambut panjangnya yang hitam lurus terjuntai indah hingga mencapai pinggangnya yang ramping. Lucy bisa melihat betapa putihnya kulit si wanita. Wanita itu hanya duduk tak bergerak sambil menatap pemandangan jalan raya dari balik jendela. Tapi sedikit mengherankan,
Kenapa wanita itu hanya sendirian di tengah malam ini? Apakah ia sedang menunggu seseorang? Lucy memalingkan wajahnya untuk kembali fokus pada teman-temannya. Tapi entah kenapa, Lucy merasa penasaran dengan wajah si wanita. Lucy mencoba curi-curi pandang. Mana tahu si wanita sudah mengubah posisi duduknya. Tapi saat ia memalingkan wajah, si wanita ternyata sudah tidak ada. Lucy keheranan. Bagaimana bisa si wanita pergi dalam sekejap mata? Padahal ia merasa tidak terlalu lama mengalihkan pandangannya dari si wanita. Sudahlah, mungkin si wanita pergi secara terburu-buru hingga ia tidak melihatnya. Waktu sudah menunjukkan jam 1 dini hari. Mereka pun mulai meninggalkan kafe. Lucy masuk ke mobil dan mulai berkendara. Sebisa mungkin ia menahan rasa kantuknya yang kembali menyerang. Akan tetapi, Lucy pada akhirnya kalah dengan rasa kantuknya. Dan tiba-tiba, ia merasa menabrak sesuatu. Lucy terkejut hingga membuat rasa kantuknya mendadak terbang. Lucy melihat ke sekeliling dan tidak ada siapapun. "Apa aku menabrak hewan?" tanya Lucy dalam hati. Lucy dengan jantung berdebar membuka pintu mobil, berharap tidak ada orang jahat yang menyergapnya. Lucy pun keluar dari mobil. Ia berjongkok, melongok ke bawah mobil. Kalau-kalau ada binatang gak sengaja tertabrak. Ternyata tidak ada apapun di sana. Setelah memastikan tidak ada apa-apa, buru-buru Lucy masuk ke dalam mobil. Ia masih merasa gugup. Apa itu tadi? Ia yakin telah menabrak sesuatu. Tapi kenapa tidak ada? Lucy tidak mau memikirkannya lagi. Ia kembali menghidupkan mesin mobilnya, melintasi malam yang semakin larut. Sesampainya di rumah, Lucy merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Lalu tak lama, ia pun tertidur. Di dalam tidurnya, Lucy bermimpi. Mimpi yang bahkan tidak pernah terpikir olehnya. Ia memimpikan si gadis yang duduk di pojokan kafe. Posisi si gadis masih sama. Duduk diam membelakangi sambil menatap jalanan di luar jendela. Lucy tidak mengerti kenapa ada dorongan supaya ia menghampiri si gadis. Lucy menghampirinya secara perlahan. Tapi ketika tangannya ingin menyentuh bahu si gadis, tiba-tiba si gadis memalingkan wajahnya, yang membuat Lucy menjerit dan tersentak bangun dari mimpinya. Lucy ngos-ngosan. Keringat dingin sebesar biji jagung membasahi wajahnya. Apa itu tadi? Batinnya. Lucy tidak terlalu jelas melihat si gadis. Yang ia ingat, wajah si gadis sedikit membiru, dengan tanda aneh di sekeliling lehernya. Lucy melihat jam di ponselnya. Sudah jam 9 pagi. Lucy menyibak selimut hangatnya, berjalan menuju kamar mandi untuk mencuci muka dan menggosok giginya. Hari ini, jam 1 siang, ia ada janji pemotretan di sebuah studio foto. Tepat jam 1, ia pun sampai di studio foto.
Ia masuk, lalu mencari Mas Edi, si fotografer yang biasa memotret dirinya. Tetapi Mas Edi tidak ada. Yang ada, Lucy dihampiri seorang pria berumur sekitar 30 tahun. Pria itu mengenalkan dirinya sebagai Syarif dan mengaku sebagai fotografer yang menggantikan Mas Edi. Lucy heran, kok mendadak ganti fotografer? Memangnya Mas Edi kemana? Lucy tidak mau percaya begitu saja. Ia merogoh-merogoh ke dalam tasnya untuk mengambil handphonenya. Ia ingin menelpon Mas Edi hanya untuk memastikannya. Ketika ia membuka ponselnya, ternyata ada pesan dari Mas Edi yang isinya permintaan maaf telah membatalkan janjinya karena ada urusan mendadak. Di sana juga tertulis nama fotografer yang menggantikan dirinya, yaitu Syarif. Lucy menatap Syarif dengan tatapan curiga. Bukan hanya hasil fotonya yang diragukan. Lucy juga meragukan sikap profesional pria bernama Syarif ini. Kecurigaan yang wajar, karena dulu Lucy punya pengalaman buruk dengan seorang fotografer. Fotografer itu sangat genit. Ia suka menyuruh Lucy memasang pose menggoda, bahkan sering meminta Lucy mengenakan pakaian-pakaian seksi yang tidak bisa ditoleransi oleh Lucy. Puncaknya, ketika si fotografer secara sengaja menyentuh bokong Lucy dengan dalih tak sengaja. Tapi, sebagai perempuan yang biasanya memiliki insting untuk menilai apakah sentuhan seorang laki-laki mengandung unsur nafsu atau tidak, Lucy tidak bisa menerima sentuhan itu. Saat itu, ia bisa merasakan dengan jelas bahwa si fotografer memang sengaja meraba bokongnya. Lucy yang merasa dilecehkan, akhirnya bertengkar hebat dengan si fotografer. Hingga akhirnya ia dipertemukan dengan Mas Edi yang bekerja sangat profesional. Jangankan menyentuh bokongnya, untuk mengarahkan Lucy dalam berpose saja, Mas Edi tidak berani menyentuhnya. Mas Edi memeragakan sendiri pose yang bagaimana yang harus dilakukan Lucy. Dan Lucy hanya tinggal mengikutinya saja. Makanya Lucy merasa berat jika bukan Mas Edi yang memotret dirinya. Tidak ingin menyinggung perasaan Syarif, Lucy meminta izin sebentar ke kamar mandi. Yang sebenarnya ia ingin menelpon langsung Mas Edi. Pria bernama Syarif itu hanya mengangguk pelan. Lucy buru-buru ke kamar mandi, lalu menelpon Mas Edi. Dari seberang terdengar suara beratnya Mas Edi. Lucy pun mengutarakan unek-uneknya, termasuk perasaan tidak percayanya pada si fotografer baru. Mas Edi yang mendengarnya hanya tertawa. Lalu ia menjamin kalau si fotografer baru itu tidak akan melakukan hal yang sama dengan fotografer nakal sebelumnya. Mas Edi juga berpesan, seandainya kalau terjadi, Lucy harus memberitahunya, biar ia yang mengurus Syarif. Akhirnya, Mas Edi berhasil juga meyakinkan Lucy. Lucy pun segera menghampiri Syarif, yang kemudian dipanggilnya sebagai Bang Syarif. Karena seperti perkiraan Lucy, Bang Syarif sudah berusia 30 tahun.
beda 10 tahun dengan dirinya. Pemotretan hari itu berjalan sangat lancar. Cara kerja Bang Sarif pun mirip dengan Mas Edi. Tidak berani menyentuh bagian tubuh Lucy. Tanpa terasa, Lucy pun mulai nyaman dengannya. Tapi di dalam hati, Lucy sedikit merasa tidak enak dengan Bang Sarif karena sudah mencurigainya sebagai pemuda nakal. Lucy pun berniat minta maaf, walaupun secara tidak langsung dengan cara mentraktir makan. Ditawari makan gratis, Sarif kelihatan sungkan dan sempat menolaknya. Tapi Lucy memaksa dengan mengatakan, "Tidak perlu khawatir karena kita tidak akan makan berdua saja. Akan ada 2 temannya yang menemani, supaya tidak ada salah paham kalau Sarif sudah punya pasangan." Lucy mengucapkannya dengan maksud bercanda. Tapi wajah Sarif langsung berubah. Ia menundukkan wajahnya. Terlihat ada ekspresi sedih di sana. Lucy jadi tidak enak hati. Apakah Bang Sarif memiliki pengalaman pahit di dunia percintaan? Tapi sedetik kemudian, Bang Sarif berkata, kalau ia tidak punya pacar, apalagi istri. Lucy langsung salah tingkah. Dalam hati, ia menduga, jangan-jangan itu ekspresi sedih Bang Sarif. Karena di umur segitu, ia belum juga memiliki pasangan hidup. Apakah orang tuanya sudah mendesak dirinya untuk segera menikah? Sehingga ia pun merasa tertekan. Pikiran-pikiran itu terlintas di kepala Lucy. Tapi apa urusannya coba? Lucy pun mengalihkan pembicaraan ke hal lainnya, lalu mengajak Bang Sarif pergi. Tapi tahu-tahu di tengah jalan, teman Lucy yang bernama Fanny menelponnya dengan mengatakan bahwa ada barang Lucy yang ketinggalan di kafe tempat mereka nongkrong semalam. Saat ini Fanny berada di kafe tersebut, dan si manajer kafe memberi tahunya bahwa ada barang yang terjatuh di bawah kursi tempat mereka duduk semalam. Lucy mengernyitkan dahinya. Ia merasa tidak kehilangan barang. Tapi lebih baik jika ia mengecek langsung. Walaupun sebenarnya ia malas jika harus kembali ke sana karena teringat hawa dingin yang membuatnya tak nyaman. Lucy juga teringat akan sosok perempuan misterius yang duduk di pojokan kafe, yang bahkan mendatanginya ke alam mimpi. Tapi karena penasaran barang apa yang dimaksud, Lucy pun membawa Sarif ke kafe. Sesampainya di sana, ternyata Fanny tidak sendiri. Ia bersama 2 teman mereka, yaitu Nuri dan Jaka. Fanny pun menunjukkan barang Lucy yang katanya ketinggalan di sana. Sebuah kunci dengan gantungan kunci yang bertuliskan Lucy. Sudah pasti itu milik Lucy. Lucy pun mengobrak-ngabrik tasnya. Ternyata itu memang miliknya. Tapi ia tak ingat bagaimana bisa ia menjatuhkannya. Mungkin aku tak sengaja menjatuhkannya, pikir Lucy dalam hati. Tiba-tiba, Lucy diingatkan dengan hadirnya Bang Sarif. Lucy pun mengenalkan Bang Sarif kepada teman-temannya yang menyambutnya dengan sangat baik. Ngobrol lama-lama dengan Bang Sarif ternyata asik juga. Walaupun pembawaannya tenang,
Sesekali ia melontarkan jok ringan yang membuat Lucy dan teman-temannya tertawa. Alhamdulillah, tadinya kupikir suasananya bakalan canggung. Lucy menatap seksama pada Syarif. Lalu tahu-tahu semua menjadi gelap. Ketika Lucy membuka mata, ia melihat teman-temannya mengerubunginya. Ada yang menepuk-nepuk pipinya, memberinya minyak kayu putih, dan Bang Syarif yang sedang mengipasinya. Begitu Lucy sadar, Bang Syarif memberinya air putih untuk diminum. Lucy melihat ke sekeliling. Ternyata mereka masih ada di kafe. Beberapa pengunjung melihat ke arah mereka dengan tatapan heran dan cemas. Lucy tidak ingat apa yang terjadi. Tapi menurut cerita Fanny, tadi Lucy tiba-tiba hilang kesadaran. Lucy dengan tatapan kosong memegang erat kedua tangan Syarif, menangis dan berkata, "Tolong adek bang, ada yang memenjarakan adek di sini. Tolong keluarin adek." Lalu Lucy pun kembali pingsan. Wajah Lucy merah padam. Masa sih dia melakukan itu? Ia benar-benar tidak ingat. Lucy menatap Syarif, berharap pria itu mengatakan tidak. Tapi Syarif hanya menganggukkan kepalanya, membenarkan cerita Fanny. Menurut Jaka, sepertinya Lucy kesurupan. Lucy merasa malu, tapi juga ada rasa takut. Dan Lucy menangkap ekspresi ganjil di wajah Syarif. Ekspresi yang sepenuhnya tidak dipahami Lucy. Sempat hening, tapi akhirnya Bang Syarif meminta mereka mengantarkan Lucy pulang ke rumah. Tetapi tepat ketika mereka ingin meninggalkan kafe, sepemilik kafe menghampiri mereka dengan maksud meminta maaf seandainya kafenya tidak membuat mereka nyaman. Lagi-lagi terjadi keanehan. Begitu Lucy melihat sepemilik kafe, dunianya kembali gelap.